rekam dulu ya, nanti lupa lagi. Oke, sekarang kita akan koreksi, bentar ya. Ya, biar nggak dioret-oret sama kalian. Oke, kita ke tadrib awal ya, at-tadribul awal. Tolong Haris Bara, nyalakan speakernya. Kita kerjakan tadrib awal. Do'ama makulli kalimatin fil qa'imati muradifaha minal qa'imah. Ya, muradif artinya apa kemarin? Sinonim ya, sinonim. Bukan sinoman, bukan sinoman, sinonim. Oke. Jadi kita diperintahkan apa ini? Kita diperintahkan untuk meletakkan ya di setiap kalimat ini ya masing-masing sinonimnya. Yang pertama Haris Bara, al-wabar. Sinonimnya adalah yang tugas kemarin aja. Udah dikerjakan kan? Amzat. Adamu asail. Al-wabar. Al-wabar sinonimnya adamu asail. Sahih. Foto. Sahih. Foto. Oh, ada yang bilang sahih, ada yang bilang foto. Nah, sekarang kita cek. Ya. Al-wabar kemarin apa? Sya'rul Jamali. Sya'rul Jamal. Mana ya kemarin ya? Bentar. Ya. Al-wabar. Nah, ini dia. Nah. Sya'rul Jamal. Nih ya. Al-wabar huwa ma yughatti ajsamal ibil. Wabar adalah bulu ya, bulu-bulu ya, sesuatu yang menutupi badan unta. Ya, yang jelas unta apa? Ya. Ya bukan berbulu ya, berambut, ya rambut tipis. Nah, berarti apa? Nah, sya'rul jamal. Ya, kemudian Haris, selanjutnya nomor 2 Haris. Adamul murab. Adamul murab. Berarti Adamu asail. Nah, sahih. Ahsanta. Adamu as-sail ya. Artinya apa? Darah yang mengalir. Mengalir. Nah, kemudian yang ketiga Riz, al-yasir. Al-yasiru. Al-insanu. Al-insanu. Sahih? Foto. Yang sahih apa? Al-yasir, al-qalil. Artinya apa? Sedikit. Sekarang yang terakhir Haris. Al-adami. Al-adami. Adamu. Adam. Al-adam. Kefa al-akharun sahih? Foto. Yang sahih? Al-insan. Al-insan ya, dibenarkan Haris. Sudah? Oke ya. Al-wabar, sya'rul jabal, adamul murab, adamus sa'il, kemudian al-yasir, al-qalil, al-adami, artinya al-insan, manusia. Nah, kok saya salah terus, Ustaz. Gimana sih? Nah, pertama, kita tidak boleh asal menaruh sesuatu di sini ya. Kita harus teliti. Nah, telitinya seperti apa? Pertama, kita cek kamus. Nah, setiap mufradat yang tidak kita tahu, kita tanyakan kepada kamus. Kalau nggak ada di kamus, kita tanya ke Ustadz. Nah, sekarang sudah banyak seperti Al-Ma'ani, kemudian ya maksud ada yang di gadget ya, Al-Ma'ani, kemudian
Ya, terjumatul Arabi banyak sudah. Kita cari. Kalau mau pinter ya pakai kamus itu Mahmud Yunus atau Al-Munawir. Ya, kita belajar. Kemudian at-tadribus tsani untuk cukup ya, terima kasih buat Haris atas bantuannya. Kemudian Ustadz mau dibantu oleh Rahmatullah. Rahmat. Halo? Hadir, Zat. Oke, kita kerjakan at-tadribus tsani. Disuruh apa Rahmat ini, Mat? Isilah kekosongan di kalimat Ya, kita disuruh dengan benar. mengisi kosongan-kosongan kalimat dengan benar. Nah, kemudian kita isi nomor 1, Mat. Rahmat. Ya. Fadolatu ma yajuzu akluhu ta'iratun. Yajuzu. Ya juzu. Artinya apa? Boleh. Ya. Supaya cepat kita paham, setiap apa yang kita tidak ketahui, kita tulis di bawahnya artinya. Fadolatu ma yajuzu akluhu tahirah. Ini di paragraf pertama ini ya. Ya. Ekskresi ya, kotoran hewan-hewan yang boleh, yang yajuz, boleh apa? Boleh dimakan suci. Suci bukan berarti terus bisa dipakai wudu ya. Wudu pakai kencing sapi ya. Terparah itu namanya, yang nggak boleh tetap ya. Kita boleh bersuci pakai 2 hal saja, air sama debu. Ya, maksudnya suci di sini kalau kita tersentuh maka kita tidak terkena najis ya. Cukup dibasuh atau diguyur saja, kemudian kita bisa langsung sholat. Nah, kemudian nomor 2 Rahmat. Tu'fa al-murdi'u amma yusibuha min fadolati tifliha idza tahaffazat. Baik. Yang pertama apa tadi? Fadolat. Yang kedua Tahaffazat. Nah, Tofa dimaafkan ya, al-murdi ya, ibu-ibu menyusui dimaafkan dari apa yang mengenainya dari ya fadolat ya, kotoran bayinya ya, apabila dia sudah berhati-hati. Ya, kalau dia sudah menjaga, kemudian tapi tetap kena sebagian kotoran bayinya, maka tidak mengapa. Baik, nomor 3 Rahmat. Al-aslu fil asya'i at-taharatu. Baik. Sahih? Sahih? Oh. Tahir. Sahih? Yang lain? Sahih, Dad. Ya, yang lain gimana nih? Sahih atau khata nih? Sahih. Sahih. Ya, mumtaz. Ya, al-aslu fil asya'i at-tahirah. Sesuatu kemarin kaidahnya seperti apa? Ya, semua benda yang ada di muka bumi ini pada asalnya suci, sehingga ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Contoh apa? Kulkas najis atau suci? Suci. Kulkas najis ya susah kita. Nah, kemudian jendela suci. Nah, kemudian kalau misalkan kotoran babi najis, kenapa? Karena ada dalilnya. Di surat Al-Maidah ya, silahkan dicek nanti. Rahmat nomor 4. Minal asya'i tahiratu ad-damul baqi fil qalbi ba'da dhahbi. Dabahi artinya apa, Mat? Menyembelih ya. Termasuk sesuatu yang dimaafkan dari macam-macam benda yang dia terkategorikan najis pada asalnya, tapi dia dimaafkan, dianggap tidak najis adalah
Ad-damul baqi fil qalb. Ya, darah yang tersisa pada hati. Ya, ba'da apa? Titik-titik ba'da dzabhi, setelah disembelih. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya ada 3 darah yang halal, yaitu hati, limfa, dan satunya apa ya? Saya lupa. Paru-paru atau jantung ya? Wallahu a'lam ya, saya lupa. Ya, itu adalah darah yang dimaafkan, ya, tidak mengapa. Beda tapi kalau hatinya ada cacing hati itu ya, cacing hati, maka jangan dimakan tuh, berbahaya. Kemudian yang terakhir, Rahmat. Al-insanu tahirun hayyan au maitan. Tayyib. Al-insanu tahirun hayyan wa mayyitan. Artinya, Mat? Manusia itu suci hidup ataupun mati. Oke, manusia itu suci baik dia dalam hidup atau mati. Kalau orang kena COVID gimana, Rahmat? Suci atau najis? Suci, Dad. Ya, dia tetap suci tapi jangan disentuh ya. Nanti karena Ya. bisa tertular. Kemudian siapa yang mau mengerjakan at-tadribus tsalits? Silakan. Ayo, angkat tangan. Pemberani. At-tadribus tsalits. Ayo. Oke, Ustaz pilih kalau gitu ya. Silakan dinyalakan speakernya. Siapa ini ya? Cup, kembang kuncup. Gusti Aiman. Gusti Aiman. Halo? Nah, Ustaz. Ya, tolong bantu kita ngerjakan yang tadribus tsalits. Baik. Di sini disuruh apa, Rahmat? Gusti Aiman disuruh apa? Suruh menyempurnakan. Ya, menyempurnakan kalimat seperti pada contoh. Di sini al-jazar, kemudian dimasukkan di sini pada kalimat di bawahnya ini. A'adda thawban khosan lis-shalah. Nah, kemudian di sini ada kata-kata yang terpisah. Nah, kita disuruh menggantikan al-jazar dengan kata-kata ini. Ya, kita mengganti al-jazar dengan kata-kata yang ada di sini. Baik, yang pertama, Aiman. Al-mardi'u a'addat thawban khossalati. Ya. Al-jazaru a'ad. Ada tambahan taknis. Taknis. Saat. Nah, a'addat ya. Karena dia mu'annas ya, ibu menyusui. Baik. Kemudian yang kedua, Gusti Aiman. Al-murdi'ati a'addat thawban khossalati. Nah, kalau al-murdi'at ini berapa jumlahnya, Gusti Aiman? Kalau ditambahi alif dan ta, jumlahnya berapa? Al-murdi. Aduh, salah. Al-murdi, kalau ditambahi alif dan ta, jumlahnya berapa? Jumlahnya dia lebih dari 2, 3 ya. 3 atau lebih besar ya. Nah, 3 atau lebih banyak. Nah, berarti di sini ada ibu-ibu banyak ya, ibu-ibu menyusui banyak. Berarti bagaimana? A'addadna. A'addu, a'addat, a'addata, a'ad. Yang lain? A'ad.
A'addatna. A'adna ya. A'adna. Nah, ya. Karena dia jumlahnya banyak jadi a'adna. Mafhum? Ada yang ditanyakan di sini? Sorry. Oh, salah. Nah. Nggak ada? Oke, lanjut. Aminun nazafati a'adda sauban khusus salati. Ya. A'ad. Kalau ini a'adda ya. Karena dia berapa orang? Satu orang. Jadi amilun nadzafati a'adda thawban khosan lissolah. Sama seperti ini ya. Kemudian yang nomor selanjutnya. Amalan nazafati a'adda sauban khusus salati. Ini amila ya. Coba diulangi amila. Amilan nazafati a'adda sauban khusus salati. Nah, berarti berapa orang di situ? Amila ada berapa orang? Ada? Ada? Dua ya. Aslinya amilani. Amilani. Nah, amilani tapi karena dia digabung dengan an-nadzafah ya. Digabung dengan an-nadzafah maka nunnya ini dihilangi ya. Nunnya dihilangi. Ya, nunnya dihilangi. Ya. Kemudian dia ditambahi dengan an-nadzafah. Seperti itu, Cu. Ya, kalau kita memudhaf ilaihkan ya, maka nunnya dihilangkan. Berarti kalau dua orang jadinya seperti apa, Gusti Aiman? A'adda. Nah, a'adda panjang. Mafhum? Sudah paham, Gusti? Oke, yang terakhir. Umal itu jamak ya. Umal yaitu OB, pegawai-pegawai. Lanjut. Umalun nazafati a'adda sauban khusus salati. Nah, berarti kalau banyak berarti a'addu, a'addu ya. Ingat ya, huwa huma hum. Ya, kalau umal berarti dia hum karena dia banyak, lebih dari dua orang. Jadi dia ditambahi wawu jamak. A'addu. Nah, a'addu. Dibenarkan yang salah ya, karena dia jamak, umal jamak, jadi ditambahi wawu. Baik, terima kasih Gusti Aiman. Sekarang kita lanjut ke tadrib Robi. Siapa Gusti Aiman yang mengerjakan? Serafian aja, Ustaz. Terserah Hana ya. Rafli Aulia Rahman. Nyalakan. Iya, tahu. Kerjakan. Faroka, apa dia Faroka kemarin apa Faroka? Menyikat. Ya, menyikat, Menggosok. menggosok. Ya, diperintah apa itu ente di situ? Bikin kalimat. Oke. Nomor 1. Faroka Ahmadu asimnuhu. Nah, Faroka Ahmadu asinnuhu. Nah, kalau dia menjadi yang disikat ya. Kalau dia menjadi objek ya, yang disikat, yang dihajar, yang ditempeleng, yang dipukul, yang ditulis. Nah, maka dia menjadi harokatnya fathah. Jadi Faroka Ahmadu sinnahu. Nah, kalau ada asinnaha. Nah, ini ya asinnahu. Nah, sin apa artinya gigi kan? Nah,
Ini perhatikan di Ya, sini Ustaz. semua adik-adik. Nah, kalau di sini ada hu, ada dhamir hu, kemudian di sini ada apa namanya ini alif lam, maka tidak boleh kita gabung. Ini kaidah yang salah ya. Kita harus korban, kita harus hilangkan yang alif lam. Nah, maka yang sahih, yang benar adalah sinuhu. Nah, ini aja. Sinnahu, sorry. Sinnahu. Jadi farqa Ahmadu sinnahu. Kita nggak perlu pakai alif lam karena dia bergabung. Baik. Kemudian yang kedua. Al-qaihu Al-qaihu apa ya? Bentar. Al-qaihu apa? Nanah. Nanah. Baik. Al-qaihu Raihun jiddan. raihun. Jiddan. Maksudnya bau kan? Ya. Iya, Ustaz. Nah. Oke. Maksudnya kita raihun tuh aroma. Maksudnya raihun, kalau raihun ya itu dia tuh masih umum, bau wangi kah, busuk kah, bau. Nah, itu masih umum. Nah, kalau kita mau menambahkan bau busuk maka kita tambahkan keterangannya raihun karihun. Nah, jadi al-qaihu lahu apa gimana tadi lupa Ustaz? Al-qaihu karihun jiddan. Oh ya. Yang benar seperti ini ditulis ya. Al-qaihu raihatuhu karihatun jiddan. Nah. Oke, yang terakhir. Yas'ubu artinya apa? Yas'ubu sulit. Sulit loh, kok alfiku? Oke. Wah, ini. Ya, terus. Lanjut. Yas'ubu. Alfiku yas'ubu Jiddan. jiddan. Fikih susah sekali, kata siapa? Enggak ya. Secara konteks benar ya, enggak Pak. Kalimatnya benar. Tapi artinya ya, fikih itu gampang sebenarnya. Ya, fikih itu gampang. Ketika kita sudah paham dasarnya, kemudian untuk pemetaan permasalahan, pemetaan perselisihan pendapat itu gampang. Tapi kalau usulnya aja kita nggak paham, ya dasarnya kita nggak paham, namanya usul. Ya. Kalau usulnya nggak paham, itu nanti kita akan ruwet. Jadi kalau kalian suka fikih, kalian belajar ini usul fikih. Nah, belajar usul fikih, kemudian pelajari dalil-dalilnya. Nah, nih Abdul Latifatullah saya cinta fikih. Nah, oke, terima kasih Rafli Aulia Rahman. Kita lanjut ke Muhammad Abid Rosyada. Nah, kita kerjakan Abid. Silakan Bid. Halo. Ustaz. Oke, kita kerjakan nomor 5 yang tadrib 5 yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santai-santai, Ustaz di sini. Adamu al-baqi. Paham belum perintahnya apa ini? Disuruh apa? Enggak. Nah, kita di sini diperintahkan menerangkan, di sini ada benda-benda kan? Ada darah yang tersisa, ada darah yang mengalir. Nah, ini kita diperintahkan menjelaskan jenis kenajisan atau kesuciannya. Benda ini najis, suci, atau dimaafkan. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama. Adamul baqi fil lahmi ba'da dzabhi. Jawabannya adalah Tahirun. Tahurun. Enggak apa, tahirun benar. Nah, coba kita cek ya. Nah. Kita cek tadi di mana? Di sini ya. Oke. Al-asya at-tahur. Nah, nih benar, Abid Rosyada ya. Sahih. Tahir. Kemudian yang kedua, Bid. Adamul murad. An-najasatu. An-najisah. Ya, an-najisah. An-najisah ya, darah yang mengalir. Nah,
Najis. Najis. Oke, yang ketiga. Al-firas, tahu firas enggak? Kemarin ada yang Ustaz firas masuk kasur, Ustaz. Kasur terbuat dari bulu onta itu gimana? Nah, firas itu enggak selamanya artinya kasur ya. Firas itu artinya permadani, karpet ya. Itu namanya firas juga. Nah, ayo Bit, kerjakan Bit. Tohurun. Tohirun atau tohiratun. Oke. Tohirun. Udah yang keempat ya, ini suci ya. Ya. Yang keempat, al-baitu al-masnu'u. Tohirun. Nah, tohirun. Apa artinya ini, Bit? Rumah yang terbuat dari al-masnu' yang terbuat Maksud dari sya'ra apa sya'run? Rambut. Rambut. Gonam apa gonam? Yang kemarin disembelih tuh. Kambing. Nah, kambing. Artinya jadi apa, Bit? Rumah yang terbuat dari rambut kambing. ya terserah. Pokoknya itu ada. Datang aja ke Arab ya. Insya Allah ada. Ya, searching. Yang terakhir, Bit. Al-Jazzarun. Ini an-najasatu allati. Nah, ini artinya ya najis-najis ya yang tertimpa pada baju al-jazar tukang daging, ibu yang menyusui, ya OB kamar mandi. Nah, najis-najis yang tertimpa pada orang-orang tipe seperti ini hukumnya apa? Dimaafkan atau al-ma'fu anhu. Ya, dimaafkan. Oke, yang Pak, terima kasih Abid Rosyada, barakallahu fikum, semoga ilmunya bermanfaat. Yang Pak siapa, Bid? Yang Pak siapa yang kerjakan Pak ini ya? Yang kerjakan Pak siapa? Pilih temanmu. Serah pian Jaus. Hah? Siapa? Serah pianus. Terserah kalian. Ustadz minta tolong sama ini siapa nih? Ahmad Akbar. Tawa, ayo nyalakan. Nah, Ustaz. Disuruh apa di situ? Ayo. Disuruh menjawab. Iya, tinggal suruh menjawab aja. Ustaz tanya. Ustaz tanya nih. Nah. Yang pertama, udkur salasatan minal a'yanit thahirah. Sebutkan 3 benda-benda yang suci. Banyak. Sebutkan 3 aja. 1. Aduh, susah bacanya nih. Bahasa Indonesia. Usanu hayya'u. Bahasa Indonesia aja. Enggak, sebutkan aja yang kamu ketahui sesuatu itu suci. Sebutkan bahasa Indonesianya apa? Mayit. Loh kok mayit? Yang suci. Yang kamu pegang tuh loh, itu suci kan? Yang kamu pakai apa? Baju. Baju suci enggak? Suci. Bahasa Arabnya baju apa? As-sauba. Al-libas atau as-saub. Oke, 1, 2. 2 apa? Yang suci lagi. Benda yang suci. Apa ya? Banyak. Celana. Celana suci enggak? Nah. Suci. Oke. 1 lagi. Sajadah suci. Ya, suci. Ya. Nah, semua gampang kan? Gampang. Nah, kemudian
Yang kedua. Ustadz, Ah, Ustadz, ya. Ojan katanya nggak bisa masuk Ustadz ke Oh. sekota baru Ustadz. Jaringannya jelek Ustadz. Wah. Matikan, Jaringannya jelek. Sama disuruh Ojan Riyadi Ustadz. Oke, nanti suruh matikan dulu HP-nya. HP-nya suruh matikan dulu. ya yang speakernya masih nyala tolong dimatikan ya. Ayo Ahmad Akbar nomor 2. Nanti tadi siapa saya catat tadi? Fauzan ya. Nah, Oke, Fauzan. Nomor 2. Hati dalilan ala toharoti maitatil bahri. Berikan dalil atas sucinya bangkai di laut. fi al-jahri huwa at-tahara ma'uhu lil umaitat. Dalilnya aja. Dalilnya. Kan ada dalilnya di situ. Ya, yang fil. Qala Rasulullah, itu loh. Qala Rasulullah ada. Nah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-bahri huwa at-taharu wa ma'uhu al-hillu maitatuhu. ya. Artinya laut ini ya suci airnya dan bangkainya. Ya, kita nemu bangkai paus di laut, boleh dimakan enggak? Boleh. Boleh. Nah, termasuk bangkai apa kemarin? Bangkai apa kemarin? Putri Duyung. Abid udah ketemu belum, Bid? Putri Duyung, Bid? Kalau bangkai ular laut tuh. Nah, ular laut, kita lihat. Apa? Ular laut yang belang-belang itu atau yang murai? Yang belang-belang itu. Yang belang-belang. Maka kalau dia dominan di laut, ya kalau maksudnya hewan laut itu seperti apa sih? Maksudnya kalau dia ke darat, mati gitu loh. Dia tuh nggak bisa terlepas dari air gitu. Nah, tapi kalau dia bisa di darat, bisa juga di laut, maka dia tergolong hewan darat. Ya. Nah, ular ini gimana? Apakah kalau dia di darat bisa hidup enggak? Kalau dia di darat bisa hidup, maka dia dihukumi seperti ular biasa. Tapi kalau keluar dari darat, ya terus dia keluar dari laut, dia mati, maka dia hewan laut. Berarti dia halal. Kecuali ular molrai itu ya, yang kayak belut-belut itu, yang sembunyi di terumbu karang, maka itu halal ya. Karena kalau di darat dia mati, ya kurangan air. Kemudian yang terakhir, belum. Ustaz, Ya. kalau belut listrik kayak apa, Ustaz? Ya halal, terserah kalau mau makan. Dapat di mana Pak belut listrik? Namun di mata orang nggak ada. Ya nomor 3. Coba tahu, Ayo. Ustaz, pas kesetrum, Ustaz. Nomor 3. Ya. Halil mani tahirun au najis. Mani itu najis atau suci? Ahmad Akbar. Suci. Suci. Dalilnya apa? Ada dalilnya enggak? Kalau nggak salah ada. Iya, ada. Ya. Ada di yang pertama itu ya, yang alif pertama nih. Nah, al-maniyu al-adami. Lihat yang Ustaz garis bawahi. Nah, ini. Dalilnya ini, yang Ustaz garis bawahi ini, ya, itu dalilnya mani suci. Ya, kalau bisa dihafal. Ya, bacakan. Iya. Bacakan Ahmad Akbar. Maniyu al-adamiyu li hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu afruku al-maniyya min sauba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisa wa awsiluhu idza kana rataba. Naam. Ya, itu ya. Yang terakhir.
Hal ra'yu ba'di ahli ilmi fil yasiri minan najasat. Apa pandangan para ahli ilmu terhadap najis yang sedikit? Ya. Apa dimaafkan atau masih dianggap najis? Dimaafkan. Dimaafkan ya, dengan syarat sedikit kemudian ya tidak dianggap najis lah. Nah, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita nggak tahu kan, ya nggak tahu, ya maka itu dimaafkan. Taib, alhamdulillah telah selesai. Terima kasih Ahmad Akbar sudah membantu Ustaz mengerjakan tugas. Kemudian kita masuk ke bab yang ke berapa nih? Ketiga. Al-wahdah ats-tsalitsah at-thaharatu minan najasah. Ya. Kita cek dulu kehadiran rohnya ini ya. Jiwanya Ustaz panggil dulu nih ya. Coba bilang hadir lagi ya. Muhammad Naufal Rizkullah. Hadir Ustaz, hadir. Hadir. Oke. Selanjutnya Muhammad Afsal. Ustaz, hadir. Oke. Tamam Zain. Tamam Zain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir, Ustaz. Oke, Muhammad Danar-Dana. Mic-nya rusak. Oh, mic-nya rusak. Oh iya benar ya, kemarin mic-nya rusak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang at-thaharatu minan najasah, cara bersuci dari najis. Ya, cara bersuci dari najis. Nah, kemudian saya koreksi sedikit untuk tugas-tugas kemarin ya. Mana ya, bentar. Ini ya. Ini masih ada yang belum mengerjakan ini ya. Saya minta bantuan kalian yang belum mengerjakan, tolong segera dikirim ya. Karena ini dianggapnya utang loh ya. Nah, nanti yang masih slotnya kosong-kosong ini ya Ustadz akan merahi, kemudian ya harus dikejar ya, harus disempurnakan. Nah, kalau ada yang kesusahan jangan pernah malu untuk bertanya atau nanya atau Ustadz langsung, nggak masalah. Ya, yang penting tugasnya bisa kita selesaikan. Apalagi kita sudah kerjakan sama-sama di sini. Nah, seharusnya sudah dikerjakan ya, seharusnya sudah dikerjakan. Kemudian langsung tinggal dikirim ya. Tapi ingat ya, beda nilainya dengan yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu. Mafhum? Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, silakan diperhatikan dulu al-kalimat jadidah. Nah, Ustaz ambil bentar, ada sesuatu yang mau diambil. Oke, Ikhwani Fiddin, kita masuk ke bab ketiga ya. Al-wahdah ats-tsalitsah. Kita seperti biasa, kita perhatikan dulu kalimat jadidah yang ada di bab ini ya. Diberikan arti di bawahnya, jangan lupa. Yang pertama al-hasiru. Ma mana al-hasir? Ya, al-hasir seperti biasa kita cek di halaman paling belakang ya. Al-hasir. Apa al-hasir? Al-hasir firashun min waraqil asjari yajlisu alaihin nas. Halaman 127. Ya.
Firosh, karpet, permadani, ya, yang terbuat dari daunan yang diduduki manusia. Ya, al-hasir artinya ya karpet. Karpet. Al-arrosyu. Mana arrosyu? Ada yang tahu? Arrosyu Kasur. itu firosh. Ya, itu firosh. Ya. Arrosyu artinya sobul ma'i, ya, menuangkan air atau menyiram. Tulis menuangkan atau menyiram. Atau kita ambil masdarnya aja ya, siraman atau tuangan. Enggak ada tuangan, siraman. Kemudian wati ayatau artinya apa? Wati ayatau. Wati ayatau artinya misalkan ada paku, kemudian kita ya natau. Gimana ya? Pukul. Bukan. Mengambil. Kemudian kaki kita berdarah. Injak. Ya, menginjak. Atau ayatau artinya menginjak. Dan natau apa bahasa Arabnya paku ya? Oh, al-mismar. Kemudian al-adza. Al-adza apa? Asyai'u an-najisu. Ya. Al-adza pada asalnya artinya itu gangguan, ya, gangguan. Tapi pada bab di sini nanti akan dimaksud asyai'u an-najis. Ya, asyai'u an-najisu. Artinya apa? Sesuatu yang najis apa? Ya najis, sesuatu yang najis. Ada di sini artinya sesuatu yang najis, mungkin itu kotoran atau apalah. Balaya bulu. Paham? Ya, kompak. Bakami kencing. Haroko yuhariku hariko. Apa? Membakar. Artinya apa? Membakar. Itu ahroko. Pakai hak ahroko. Kalau haroko yuhariku hariko artinya sobaya subuh. Menyiram, mengguyur. Sama Ustaz lawan yang arrosyu itu Ustaz. Oh, itu arrosyu kan itu isim ya. Oh. Kalau yuhariku, hariko itu kata kerja ya. Ya artinya sama, maksudnya sama, tapi berbeda dari apa dia jenis kalimatnya. Kalau yang tadi atau masdar ya tadi isim, yang ini fi'il. Kemudian sajlun. Apa sajlun? Rekam. Hah? Itu tasjil. Itu tasjil. Nah, Benar. kalau sajlun artinya apa? Dalwun. Benar. Ember. Ember. Artinya sajlun artinya ember. Ember itu mulut Ustaz. Apa? Bukan. Ya, dapat mengulut-mulut. Danubun. Dosa. Itu zunub. Kalau zanub artinya lihat ini. Ini lihat ini. Nah, ini. Danub. Apa artinya? Ember besar. Ya, ember besar. Ember Gayung. karena bukan gayung itu kecil. Gadur. Ember besar. Kemudian al-khol. Apa khol? Khol adalah sesuatu misalkan seperti ini. Dengarkan dulu, Ustaz ya, dengarkan dulu. Ada anggur, kemudian mentimun,
apalagi misalkan wortel, apel. Nah, itu direndam sampai berhari-hari sampai lama. Nah, kemudian airnya namanya alkohol. Apa artinya? Fermentasi. Bukan, ya fermentasi apa? Berarti Alkohol. bukan alkohol. Satunya alkohol. Air bekas. Bukan air bekas, satunya Cuka. alkohol. Cuka. Khamar. Cuka, ya, bukan homer, bukan yang alkohol tapi cuka. Yang mana yang Homer jawaban. Alkohol. Alkohol. Homer jawaban. Cuka. Aduh. Cuka. Selanjutnya dalwun apa? Jelas ya. Apa dalwun? Ember. Ember. Kecil. Suyup. Gayung. Suyup. Bukan gayung. Gayung. Gayung itu migrofah. Gayung itu migrofatun. Kalau Ember, suyup apa? ember. Kok saya? Tahu. Dalwun ember. Nah, sekarang suyup. Banyak ember, Ustaz. Suyup apa suyup? Pedang. Kalau pisau apa kalau pisau? Masin. Sikin. Kalau suyup artinya pedang. Kemudian jildun. Jildun. Kulit. Ya, kulit. Oh iya. Kemudian dabahun. Penyembelih. Itu dibahun. Kalau dabahun, dabahun, bidal, artinya menyamak. Tahu sama enggak kalian? Kulit itu loh, kalau mau dipakai itu disamak dulu. Dijemur. Bukan, oke. Habis ini Ustaz carikan tontonan ya, biar kalian tahu. Ada bahun itu apa, nanti Ustaz carikan. Artinya menyamak, tulis dulu. Nah, Artinya apa? menyamak. Sekarang stop presentasinya ya. Saya carikan. Kalian fokus. Ihabun apa ihabun? Kulit. Ihabun. Nah, kulit. Kenapa sama Ustaz? Ya, bebas. Terserah. Kalau beda nanti kalian bingung ya, disamakan. Ihabun, mungkin di kalangan orang Arab mungkin ada pengertian yang berbeda. Ya, Ustaz nggak tahu. Nah, yang penting kita tulis sama dulu, ihabun, jildun. Kalau kalian cek di belakang, ya, itu sama. Satu benda banyak nama. Nah, sama. Kemudian dima apa dima? Darah. Dima artinya Darah. ya, darah. Artinya darah. Itu jamak, Ustaz. Ya, jamak. Kemudian tathirun. Tathirun. Pembersihan. Tathirun artinya mensucikan. Pensucian atau mensucikan. Oke. Nah, sekarang Ustaz dapat tontonan ini tentang menyamak kulit ya. Nah, kita lihat sebentar. Nggak diselesaikan dulu, Kak Ustaz. Ya udah kita selesaikan dulu ya. Mau. Tahurayat, huru artinya Tahur. suci. Suci. Dabagoya debahu berarti itu fiil dari dabahun. Artinya apa? Menyamak. Menyamak itu apa, Ustaz? Ya nanti ya. Bentar, sabar dulu ya. Kita selesaikan. Najisayan jasu. Najis. Ya, najis. Ustaz, yang hariko tadi apa Ustaz? Menyiram. Oke. Sekarang kita nonton Hasirun apa, Ustaz? hasirun karpet. Ustaz.
Dalwun itu apa Ustaz? Dalwun. Apa? Dalwun. Ah? Dalwun. Dalwun, ember. Ember. Apa? Tolong tuh yang ribut dimatikan. Nah, oke. Apa tadi? Ada yang tanya? Danubu itu bang apa? Danubu. Danub itu artinya ini ember gede, ember besar. Nah, Ustaz. Syukran. Gadur. Oke, sekarang kita baca dulu. Kalau selesai kita baca ini nanti ada video, nanti kita tonton bareng-bareng. Fokus dulu ya. Kaifa, sudah dapat belum? Yang paragraf pertama ya. Oke, saya presentasikan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini namanya menyamak ya. Gimana? Nanti kita tonton. Kita belajar dulu. Oke. Bang. Kaifa takunut thaharatu minan najasah. Bagaimana cara mensucikan dari najis? Yakunu tadhirul asya'i an-najisati bil wasailil atiyah. Ya, cara mensucikan benda-benda najis dengan beberapa cara berikut ini. Ya, nanti ada 3 cara atau 4 cara ya, lupa Ustaz. 3 cara. Oh, 4. Ada 4 cara. Oh, 5. Oh, di sini 5. Kalau di kitab Taisirul Fiqh ada 3 kalau. Nah, di sini ada 5. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama apa? Cara mensucikan benda najis atau benda yang terkena najis. Ingat, kalau benda najis itu nggak bisa disucikan. Ya. Contohnya apa? Daging babi. Mau dicuci pakai air 7 samudra, 7 kembang, ya itu nggak akan jadi benda suci, ya nggak akan jadi suci. Bawa karena kedukun. pada zatnya awal sudah najis, ya pada zat awalnya sudah najis. Nah kemudian kita baca cara yang pertama mensucikan benda yang terkena najis yaitu alma, ya dengan air. Ya kita mensucikan sesuatu dengan air. Fayat huru mahallun najasati bi ghuslihi bil ma'i tahuri, ya. Maka mensucikan tempat yang najis atau tempat yang terkena najis, ya. Kita mensucikannya bi ghuslihi bil ma'i tahur, dengan air yang suci. Wa yakfi marratan wahidatan idza zalatin najasatu. Dan cukup sekali bilasan saja apabila najisnya sudah hilang. Misalkan pakaian kita terkena najis, kemudian kita siram dengan air, kalau sekali siraman sudah hilang, maka sudah cukup. Wa illa anjing Ustaz. Iya, itu beda nanti ya. Wa illa fa innaha tuksalu hatta tazula wa yadhurul badanu wal ardu bi ghuslihima bil ma'i. Nah, ini dia tadi yang ditanyakan, dan apabila tidak cukup, masih ada najis, maka tungsalu, maka dibilas ya, hatta tazula wa yadhurul badanu wal ardu bi ghuslihima bil ma'. Ya. Maka disiram lagi ya, disiram lagi sampai hilang ya, sampai hilang, sampai badan dan tempat tersebut suci dengan disiram dengan air. Oke, kalau terkena liur anjing gimana, Ustaz? Maka caranya ada 7 kali bilasan, salah satunya pakai tanah. Tanah liat. Bukan tanah biasa. Dah serak. Rawa Abu Daud. Habis suara Ustaz.
Oke, enggak apa-apa. Rawa Abu Hurairah anna a'rabiyan qoma babala fil masjid. Ya, ini kisah banyak sekali pelajarannya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hari ada Arab Badui, ya. Orang Arab Badui itu kalau kata orang Jawa nggak punya unggah-ungguh. Ya, adabnya kurang. Dia berdiri kemudian kencing di masjid, ya. Arab Badui tadi kencing di masjid. Fatahaddatsan nasu anhu. Ya. Maka orang-orang membicarakannya, mencercanya. Gimana sih gitu loh. Kencing di masjid. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada mereka, da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan. Nah, ini digaris bawahi oleh kalian ya. Ini dalilnya ini. Biarkan dulu ya. Biarkan orang Arab ini, Arab Badui ini selesai kencing ya. Wa hariku ala baulihi sajlan. Kalau dia sudah selesai kencing, maka hariku tadi apa? Bilaslah, siramlah, ya, siramlah di atas bekas kencingnya tadi, ya, dengan satu sajelan. Satu apa tadi sajelan? Cibuk air. Wah, ada nggak di sajelan di sini? Enggak ada ya. Ya satu, pokoknya satu ini di sini keterangan. Ini dalwan. Ya, sajelan artinya dalwan, ember. Di catatan bawah itu ada kan di footnote sajelan artinya dalwan. Ya, siramlah dengan satu ember min ma'in au zanuban min ma'in. Dari satu ember atau dari satu ember besar ya, disiram. Nah, lihat Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika ada orang Arab Badui kencing tadi disuruh apa? Biarkan dulu. Kenapa disuruh dibiarkan? Kalau ketika dia kencing, kemudian langsung dibentak, ya, langsung ditegasin, wow, lari dia kan. Nah, maka dari itu nanti kencingnya kemana-mana, ya, nyebar kemana-mana. Maka Nabi memberitakan, biarkan dulu aja, ya, biar enggak air kencingnya itu enggak nyiprat kemana-mana. Nah, kemudian 2 hariku kalau sudah selesai barulah dia disiram, ya, air kencingnya maksudnya ya, maka siramlah air kencingnya. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya ini alma. Nah, kalau kita terkena najis, ya, maka cukup dengan disiram dengan air sampai hilang. Nah, kemudian cara mensucikan yang kedua adalah ad-dalku. Ad-dalku kemarin apa? Ad-dalku menggosok. 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 Nah, kita baca amal khuffu. Oh iya, apa Ustaz lupa. Ya, di sini ada gambar-gambar ya. Nah, di sini ada suyuh, pedang, danub, ya. Ember besar, dalwun, ember kecil, ember biasa, ember konvensional. Mashus sikin, ya, mengusap pisau. Masku artinya mengusap. Ya, masku artinya mengusap. Khuf, ini khuf nih, ya, sepatu. Ya, kita artikan sepatu dulu. Nah, kemudian na'al, sandal. Nah, ini jildun madbuhun, kulit yang sudah disamak. Nah, kulit yang sudah disamak jadinya seperti ini. Nah, nanti kita lihat proses penyamakan. Nah, ingat ya di sini khuf artinya apa khuf? Sepatu. Nah, al artinya sandal. Kemudian ini artinya maskus sikin, mengusap pedang, pisau. Kemudian kita lanjut di cara yang kedua, ad-dalku, menggosok. Tulis dulu menggosok. Ya. Apa? Kita bacakan.
Amal khuffu wan na'lu fayadhurani bidalkihima bil ardi lima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihi ada fa innat turaba lahu tahurun. Nah, itu dalilnya. Garis bawahi. Ya. Bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena dengan menggosok? Maksudnya, amal khuffu, adapun sepatu, wan na'lu dan sandal, fayat hurani bitalkihima bil ardi. Ya, maka cara mensucikan keduanya, ya, misalkan kita jalan kemudian menginjak tai kucing misalkan, ya, gimana cara mensucikannya? Apakah disiram? Bisa, disiram bisa. Tapi untuk yang memudahkan adalah ad-dalku, digosok. Menggosok dengan apa? Dengan bumi, ya. Maksudnya dengan tanah. Ya, cukup digosok dengan tanah. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ini. 5 ruwiya an Abi Hurairah. Sebagaimana dilewatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah, sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi ada." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak suatu gangguan, maksudnya najis, sesuatu najis, entah kotoran, kencing, bangkai, dan lain sebagainya, apa? Fa innat turaba lahu tahur. Maka debu, tanah, cukup untuk mensucikannya. Nah, jadi kalau kita menginjak sesuatu yang najis, maka cukup kita menggosokkannya ke tanah. Digosok-gosok. Cukup. Ya. Kemudian al-mashu. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah al-mashu. Al-mashu ini artinya mengusap. Mengusap. Tadi cara pertama disiram dengan air, cara yang kedua dengan digosok, yang ketiga dengan diusap. Kita baca. Oh, tolong mintakan ini. Muhammad Alif Abror, nyalakan speakernya, tolong bacakan poin yang ketiga. Ya, yang ketiga. Dibaca, Ustaz? Iya. Al-mashu ayat huru as-saifu was-sikinu as-saifu was-sikinu bimashihima faqad sabata annas sahabata ridwanullahi alaihim kanu fi asna'il ghazawati yamsahuna ma'ala suyufihim min dima'in fayusalluna biha. Nah, cara mensucikan sesuatu, ya, yang ketiga adalah dengan mengusap. Kita artikan fayad hurus saifu wasikinu bimasihima. Maka mensucikan saif, pedang, asikin, pisau, yaitu dengan mengusapnya. Ya, cukup dengan diusap, ya. Lihat tadi gambar tadi, nah diusap. Nah, cukup diusap pakai kain, pakai tisu atau lain sebagainya. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ini, lihat. Nah, faqad sabata, telah tetap, ya, anna sahabata, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka fi asna'il ghazawat, ketika di medan perang, ketika mereka sedang berperang, yamsahuna ma'ala suyufihim min tima'in wa yusalluna biha. Mereka mengusap darah-darah yang ada pada pedang mereka. Biasakan mereka perang kan, ya, menebas, mengalahkan kaum musyrikin, kaum kufar. Nah, jelas ada darah yang tersisa di pedang-pedang mereka. Tadi disebutkan di awal, darah itu najis. Ya, darah yang mengalir itu najis. Maka mensucikannya seperti apa? Mereka yamsahun, mereka mengusap, ya, darah-darah yang ada di pedang mereka,
kemudian mereka sholat dengannya. Maksudnya mereka sholat membawa pedang itu tidak masalah. Ya, berarti sudah dianggap tidak najis karena bisa dipakai atau dibawa ketika sholat. Ketika orang sedang sholat maka mereka tidak boleh membawa benda-benda najis. Nah, tapi pedang tadi sudah diusap, darahnya sudah dihilangkan, ya maka dia menjadi suci. Kemudian cara yang keempat, ikhwan. Ad-dabghu. Nah, ini dia ad-dabghu. Kalian ribet kan ini ad-dabghu. Nah, kita tonton sebentar ya. Tapi kita harus selesaikan ini. Oke, sebentar lagi ya. Kita tonton sebentar. Ad-dabghu. Apakah Apa artinya? menyamak? Menyamak. Iya. Ini ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, seperti ini loh. Ulang. Nah, ini kan kulit-kulit nih. Ya. Ya. Nah, itu namanya disamak. Enak tuh untuk cengor. Nah, Cengor daging unta. Cengor kulit unta. nah, Ya Allah. Itu untuk gendang, Ustaz. gendang, beduk, kemudian apa tuh? Kaligrafi, sepatu. Nah, ini namanya disamak. Nah, Untuk jaket. nah ini namanya apa tadi? Disamak. Disamak. Nah, kemudian dijemur. Mungkin kalian pernah lihat kan sepatu kulit beruang ya kan, kulit macan. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini dikeringkan dia, disangrai. Nah, jadinya seperti itu nanti. Ada yang jelek, yang bolong-bolong. Nah, kita lihat jadinya seperti apa. Ini harus dicuci berulang kali supaya baunya itu hilang. Nah, ini diwarnai, dijemur, dikeringkan namanya. Itu boleh dibawa sholat lah. Gak apa-apa, ini suci. Kecuali hewan najis loh ya. Kalau hewan najis, babi, anjing nggak boleh. Kucing nggak boleh. Pokoknya hewan-hewan yang haram atau hewan-hewan yang najis dia tidak boleh dipakai. Ular, Ustaz. Oh, sama aja, nggak boleh. Ini itu kayak kambing, kemudian sapi, onta. Kalau kulit beruang, Ustaz? Ya nggak boleh lah. Kulit buaya. Itu contoh tadi. Ustaz mencontohkan. Kulit ikan. Ya, ragam Indonesia. Ya, iklan. Oke, cukup. Nah, itu namanya disamak. Itu sudah ada dari zaman Rasul. Ya. Kita baca. Tolong Ahmad Akbar bacakan sekalian. Nah, yang mana? Oh, yang ini kah? Ya tuhuru jildul maitahi bidabaghihi di hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idadu bikho apa nih ihabu faqad taharuha faqad taharuha Tahura. Rawahu. Faqad tahura. Ya, itu ada rawahu siapa? Oh iya. Rawahu Syaikhon. Nah, kita bacakan, kita artikan. Yadhuru jildul maitati bidabaghi. Mensucikan kulit bangkai hewan yang mati, hewan halal, ingat ya, hewan yang halal dimakan. Masukkan kotak kalian ya, hewan yang halal dimakan. Ya, mensucikan kulit hewan yang mensucikan bangkai hewan mensucikan kulit bangkai hewan yang halal dimakan dengan cara menyamak. Jadi habis dikuliti kemudian disamak seperti tadi. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza dubikhal ihabu faqad tahura. Ihab apa kata tadi? Ihab kulit. Kulit. Nih, lihat. Ihab artinya kulit. Nah, ihab artinya kulit. Apabila kulit itu disamak, maka sudah suci. Ya, sudah suci. Karena dulu ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, wahai dia akan agak lupa ceritanya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian nggak memanfaatkan kulitnya? Kata sahabat itu, ini bangkai Rasulullah. Ini bangkai. Kemudian Rasulullah bersabda, yang haram itu memakannya, bukan memanfaatkan kulitnya. Jadi bangkai hewan yang mati, ya, bangkai hewan yang halal yang mati, maka boleh dimanfaatkan kulitnya. Tidak Kalau dimakan. gebrak tuh boleh nggak, Ustaz? Boleh, tangkap dulu tapi. Rawahu Syekhon, maksudnya Syekhon apa di sini Syekhon? Syekhon adalah apa? Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. Kalau ada rawahu Syekhon berarti dia riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang terakhir. Silakan dibaca. Silakan. Ahmad Akbar, silakan sekalian yang terakhir. Ikhrajun najasati wa ma haulaha idza waqa'atin najasatu fil asali awis samni aljamidaini ulqiyati wa ma haulaha amma idza waqa'at fi الشيء السائل فإنه ينجس جميعه عند الجمهور. Ya, kita artikan. Cara mensucikan yang kelima tadi sudah disiram pakai air, kemudian digosok ke tanah, kemudian diusap, disamak, kemudian yang terakhir adalah ikhrajun najasati wa ma haulaha, dengan mengeluarkan benda najis tersebut, ya. Mengeluarkan benda najis. Maksudnya apa? Misalkan ada ember gede ya. Ember isinya air. Kemudian kemasukan bangkai tikus. Nah, bagaimana mensucikannya ini? Ya, disiram pakai air nggak mungkin, digosok ke tanah nggak mungkin, disamak nggak mungkin. Caranya seperti apa? Maka caranya dengan mengeluarkan benda yang najis tadi. Ya, misalkan yang saya gambarkan di sini ya, ini ember. Nah, ini ember. Ya, mungkin ada bangkai tikusnya. Nah, tikusnya gini ya, nggak apa-apa. Ini ekornya nih. Nah, maka cara mensucikannya gimana? Ini ember. Ya. Isinya mungkin apa? Gandum atau madu atau apa? Air. Nah, maka caranya dengan kalau air ada pembahasan yang rinci ya. Ini anggaplah di sini apa namanya? Asal ya, madu. Ya, anggaplah di sini madu lah. Isinya madu. Kemudian kemasukan ada tikus nih, bangkai tikus. Bagaimana cara mensucikannya nih? Disiram, nggak mungkin. Digosok ke tanah, nggak mungkin. Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Diambil yang... Nah, diambil. Ya. Kalau kayak bangkai tikus tuh kan nggak bau lah madunya. Nah, nanti dulu, Ustaz bacakan dulu ya. Sudah busuk itu. Idza waqa'atin najasatu fil asali awis samni al jamitaini ulqiyat wa ma haulaha. Nah. Apabila masuk benda najis tersebut pada madu, asal itu artinya madu, tulis madu, awis samen atau apa ya di sini ya? Keju. Keju lah. Asam itu artinya lemak gitu loh. Kalau ini keju.
al-jamiden, ya, lemak beku, ya, keju, ulqiyat wa ma haulaha, ya. Bendanya ini, ya, tikus ini, tikus merah ini, kita hilangkan dulu. Nah, kita angkat. Wa ma haulaha, ingat, wa ma haulaha. Dan yang ada di sekitarnya. Nah, madu-madu yang kena tikus tadi kita buang sekalian, ya. Kita ciduk pakai gayung. Jelek banget gambarnya, bentar. Nah, kita ciduk pakai gayung. Gambarnya nggak kelihatan. Nah, kita ciduk pakai gayung. Kita singkirkan madu-madu yang sempat terkena tikus tadi. Tapi kalau yang di bawahnya tadi, maka tidak apa-apa. Nah, kita singkirkan nanti. Ada yang kotoran-kotorannya kita singkirkan. Nah, amma itu ya. Kemudian amma idza waqa'at fi syai'i as-sa'ila fa innahu yanjusu jami'uhu indal jumhur. Akan tetapi kalau bangkai atau benda najis tersebut tercemplung, ya, terjatuh pada sesuatu yang mengalir, maka itu menjadi najis semuanya. Misalkan madu ini mengalir, ya. Kayak yang di Indomaret loh, yang ada apa namanya, jus-jus yang muter-muter tuh di atasnya kasir tuh kan, kalau kalian ada lihat. Nah, ternyata di situ ada benda najis, ya, udah diaduk-aduk gitu, tikusnya udah muter-muter di dalam gitu, udah kayak di blender gitu kan. Maka apa? Yang jusu jami'uhu indal jumhur, maka semuanya jadi najis, ya. Maka semuanya jadi najis, ya, tidak bisa dihilangkan. Nah, untuk kelima ini nanti perlu perincian yang lebih dalam lagi, insya Allah kalian dapatkan di kuliah atau di apa ya. Saya sampaikan secara global. Tayyib, kita sudah kehabisan waktu pelajaran. Sekarang kita sudah sampai pada at-tadriban. Nah, Ustaz jelaskan, ya, Ustaz cek dulu kefokusan pesertanya ini. Halo, angkat tangan. Silakan bicara, cek ya. Halo. Abdul Latif. Halo Ustaz. Ya, oke. Ilham Kholik. Apa itu? Ustaz. Alias gula abang. Oh, dosa. Bisa apa kamu gula abang? Lain gula abang. Iya. Lain ada saya. Raden. Nanti dulu lah. Boleh. Sadang gula abangnya. Oke, selanjutnya Idris Subandari. Oke, Tamam Zen. Allahu Akbar. Nggih, Ustaz. Allahu Akbar. Tadi mana Stephen Lee? Hadir. Nah, Ustaz jelaskan tugasnya ya. Kalian tulis perintahnya di situ. Yang pertama, yang pertama tadribul awal ya jelas. Apa yang disuruh apa ini? Apa pulang? Muradif. Belum tentu belajar. Muradif. Koler. Matiin. Nggak apa-apa lah. Maaf, lupa Ustaz. Mati. Aja nih. Ya ini ya resiko belajar online ya. Kalau mau Ikhwan, kalau mau ya, biar kalian dianggap serius belajar sama orang tua kalian, Ustadz kasih tips. Ya. Pelajaran Ustadz ya, fikih apa hadis, panggil keluarga yang ada di rumah, minta duduk bareng, kita belajar bareng-bareng sudah. Sekeluarga Anda, apa-apa. Ya. Orang tua kalian dapat faedah, kalian dapat faedah, kemudian suasana kondusif, tenang, kalau mau. Ya, terserah kalian aja di rumah masing-masing. Kalau mau. Nah, kemudian kalau kalian tidak bisa, ya sudah. Kalian harus punya tempat privasi, tempat tersembunyi untuk kalian belajar. Di kamar masuk kunci sudah. Nah, kalian harus menjauhkan. Dikira mandi. Astagfirullah. Kita belajar. Nah, karena kita belajar nggak boleh di WC lah. Nah, kemudian kita fokus. Kalau kita ada kebisingan-kebisingan itu, biasanya nanti
teman-teman terganggu ya, teman-teman terganggu, kemudian Ustadz menyampaikan materi juga terpotong. Oke, kemudian at-tadribul awal disuruh apa ini? Muradif. Apa muradif? Sinonim. Ya, kalian berikan tanda centang pada sinonim-sinonimnya. Terus nanti. Oke. Satu aja kan Ustaz? Iya, satu aja. Atribusani. Nah, jelas. Apa ini disuruh? Apa? Disuruh apa ini? Rotib. Apa rotib? Ya, menyusun. Disuruh menyusun. Kemudian tadribus talis disuruh mengisi. Nah, soalnya at-tadribur rabi. Nah, ajib anil as'ilatit taliyah. Ya. Nih, perhatikan di sini, ini penting nih. Ya, ajib anil as'ilatit taliyah, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Apa? Bayin kaifatat hurul asya'ul atiyah. Jelaskan bagaimana cara mensucikan benda-benda berikut ini. Ya, mahalun najis, al-badanu wal ardu, al-khufu wan na'lu, jildul maitah. Nah, ini nanti kalian, tadi kan ada berapa cara tadi? 5 cara. Kalian tulis. Ustaz, yang kelima tadi apa caranya, Ustaz? Dengan dikeluarkan. Ya, kotoran-kotoran tadi apa Pak? Tadi saya contohkan apa tadi? Oh, yang keempat itu Ustaz apa Ustaz? Menyamak. Ya, menyamak. Ya, yang kelima tadi mengeluarkan si bangkai tikus ini. Ya. Nah. Maaf Pak Ustaz, yang kelima. Yang kelima mengeluarkan benda najis tersebut. Ini ilustrasinya ada di gambar. Ya. Oke, yang kedua, kaifa kana sahabatu ridwanullahi alaihim yutahhiruna suyuf. Asyuf ya. Oh, bisa dibaca suyuf atau syuf ternyata. Bisa dibaca dua, asyuf atau suyuf. Nah, bagaimana para sahabat dahulu mensucikan pedang-pedang mereka dari najis, dari darah-darah. Nanti sudah ada di atas. Kemudian yang terakhir, kaifa tutahhiru al-asla wasamna idza waqa'at fihi najasah. Bagaimana cara mensucikan madu dan keju apabila terjatuh di dalamnya ya benda najis. Nah, sudah dijelaskan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi, Ustadz minta tolong bagi yang belum mengerjakan tugas, segera dikirim ya. Tadi sudah dikerjakan bareng-bareng kan? Langsung saja dikirim. Oke. Ada pertanyaan? Masalah fikih? Oh, tadi ada pertanyaan banyak nih. Sorry, belum ada. Ada tadi yang bison tadi perasaan apa bison? Satu soal. Ya, apa? Kok nggak bisa chatnya keluar ya? Bentar. Ustaz. Ya. Kalau satu tetes air kencing itu jatuh ke ember, Ustaz, bagaimana membuangnya, Ustaz? Membuang najis? Enggak. Oh, kita... iya. Dibalik. Gimana? Anak kita kan mau wudu, tapi ada satu tetes air kencing itu jatuh. Dibalik. Gelinya mata kamu lihat sampai satu titik air. Untuk air ini untuk air nanti ada pembahasannya sendiri, ya. Yang dibahas di sini itu benda-benda yang sifatnya dominannya itu padat tuh, kayak madu. Itu kan nggak cair kan, dia itu apa? Kental gitu. Kalau air dia itu kan cair dan mudah menyatu dengan benda-benda najis yang lain. Nah, itu ada pembahasannya sendiri. Nanti ada tentang, nanti kita kenalkan dua kulah, kemudian dia mengalir atau tidak, kemudian berubah warna, berubah bau, atau berubah rasa atau tidak. Nanti pembahasannya akan kita bahas. Nah, tapi secara dominan, Ahmad Akbar, kalau kita
mau berwudu tadi, mau berwudu ya, mau berwudu, kemudian di situ ada benda najis masuk di situ. Kita lihat airnya berubah nggak warnanya? Oh enggak. Berubah enggak rasanya? Oh tidak. Berubah enggak baunya? Oh tidak. Berarti airnya tetap suci. Berarti airnya tetap suci. Tapi kalau airnya berubah warna, kalau airnya berubah salah satu warna, Tapi ribut. Sudah. Ya, kalau air tersebut salah satu ini berubah, entah berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka airnya menjadi air najis. Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Paham? Ustaz, bukannya itulah Ustaz dengan takaran air, takaran dengan kayak liternya itu Ustaz. Ya itu namanya 2 kula. Melihat najis tuh. Nah, itu namanya 2 kula. Nah, itu masih panjang kita. Nanti nggak selesai ya. Nanti pelajaran sore ini ya. Nanti terima dulu lah. Nanti minggu depan Ustaz. Nah, minggu depan jelaskan. Ada yang lain? Enggak ada Ustaz. Ini. Ada. Sudah ngantuk Ustaz. Sudah jamnya Ustaz, sudah jamnya. Kalau bisa Buringan, perlu Ustaz. disembelih enggak? Ya, bisa ya sembelih. Langsung tembak. Oke. Nah, ini kalau ada hewan-hewan yang nggak bisa disembelih itu gimana? Kayak kijang, kan nggak bisa disembelih, ditangkap gitu kan. Bisanya ditangkap pakai panah, kemudian ditembak. Bagaimana cara menyembelih? Maka ketika pakai anjing. Ketika membidik, kita mengucapkan bismillah. Tayyib, alhamdulillah telah kita selesaikan pelajaran kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa absennya jangan lupa kirimkan catatan kalian ke nomor Ustadz. Ya, yang mau ada pertanyaan silakan di dalam, yang mau keluar. Kalau catatannya dikit Bang Ustaz gimana Ustaz? Ulun kada mencatat Ustaz. Pokoknya kirim dulu. Astagfirullah. Amannya dikit kada apa-apa Ustaz? Kirim dulu. Matikan. Yang penting ada tanda absen. Iya. Ustaz. Barakallahu fikum. Ayu Julkarlah. Ada artinya aja. Sudah ya, tertutup ya. Ya, Ustaz. Ingat yang belum mengerjakan tugas masih Ustaz tunggu nih. Nanti kalau nggak segera dikirim, setoran. Ustaz CP nanti Ustaz telepon langsung. Tugas yang mana Ustaz? Tugas yang mana Ustaz? Yang kemarin. Oh, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Minta tolong sama temannya enggak apa-apa. Taib Yang belum sabar. Nyontek enggak apa-apa. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.